Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nadia Bella Budiana, NPM 1802092020. Saya dari kelompok 2 dan di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum perbankan syariah. Nah, dalam suatu perjanjian terdapat 5 asas yang dikenal dalam ilmu hukum perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikat baik, dan asas kepribadian. Asas kebebasan berkontrak. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, menurut Profesor Subjektif menyimpulkan bahwa pasal 1338 ini mengandung suatu asas dalam membuat perjanjian atau mengandung sistem oper system atau sistem terbuka. Pihak yang sepakat melakukan perjanjian dianggap mempunyai kedudukan yang sama serta berada dalam situasi dan kondisi yang bebas untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perjanjian itu. Pihak yang melakukan perikatan mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syarat, termasuk menerapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Dan di sini ada pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan suatu kebebasan ini dibuat harus bersifat bebas. Nah, kesepakatan ini tidaklah sah apabila diberikan berdasarkan kekuatan atau diperbolehkan dengan penipuan atau paksaan. Yang B, asas konsensualisme. Asas ini dapat diatur dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Yang ketiga, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum di sini ada nama lainnya, yaitu asas pastation servanda, yaitu asas yang berhubungan dengan akibat hukum. Asas ini mensyaratkan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi yang dibuat oleh kedua belah pihak, sebagaimana layaknya dalam sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang D, asas itikat baik. Asas itikat baik dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikat baik oleh para pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian tersebut. Asas ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu itikat baik nisbi dan itikat baik mutlak. Itikat baik ini harus memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjeknya. Sedangkan itikat mutlak yang dilihatnya adalah penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan, serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma yang objektif. Yang kelima,
asas kepribadian. Nah, asas kepribadian ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaan untuk mengikatkan diri. Penyataan kedua belah pihak yang memiliki kesesuaian inilah yang disebut dengan kesepakatan atau konsensus. Yang B, prinsip-prinsip hukum perbankan syariah. Menurut bab 2 tentang asas, tujuan, dan fungsi bank syariah pada pasal 2 disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasas prinsip syariah, demokrasi syariah, dan prinsip kehati-hatian. Tujuannya ini ada di pasal 3 yang menyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemertaan serta kesejahteraan rakyat. Kalau mau lebih lanjut, di sini ada 6 kelompok pada prinsip-prinsip perbankan syariah, yaitu prinsip ekonomi dasar, prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, prinsip mengenal nasabah, dan prinsip kerahasiaan. Yang A, prinsip ekonomi dasar atau ekonomi demokrasi principle. Penerapan prinsip demokrasi ekonomi dalam sistem perbankan syariah adalah menindaklanjut dari amanah konstitusi untuk mewujudkan perekonomian nasional sesuai dengan nilai-nilai demokrasi ekonomi yang guna untuk mensejahterakan masyarakat. Dasar hukum pengaturan tentang penerapan prinsip ekonomi dalam sistem perbankan syariah ini tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini menjelaskan tentang nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam asas ekonomi demokrasi harus diimplementasikan dalam suatu sistem perbankan syariah nasional seperti dalam kegiatan operasional, hubungan hukum, dan pengawasan syariah. Yang B, asas prinsip syariah atau syariah principle. Prinsip syariah adalah prinsip hukum yang dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan di bidang syariah. Kegiatan usaha yang dijalankan dalam prinsip syariah adalah segala bentuk kegiatan usaha bank yang tidak mengandung unsur. Di sini unsurnya ada 5, yaitu riba, maisir, gharar, zalim, dan haram. Dalam penerapan prinsip syariah ini, maka akan menimbulkan dampak positif dalam sistem perekonomian nasional yang berupa terciptanya iklim investasi yang adil, sehat, dengan melalui sistem bagi hasil dan mengurangi resiko kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, hakikat prinsip syariah selain berbagi keuntungan juga beresiko yang ditanggung bersama. Yang C, prinsip kehati-hatian bank atau prudential banking. Nah,
Di sini ada dasar hukum penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam lingkungan perbankan syariah. Diatur dalam pasal 35 sampai 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dan ada kegunaannya juga, yaitu menghindarkan bank dari resiko yang mengakibatkan kerugian, melindungi dana nasabah yang tersimpan di dalam bank syariah, melindungi data nasabah, dan melindungi nasabah dari praktik penipuan. Yang D, prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank syariah sebagai pedoman untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk melaporkan transaksi yang mencurigakan yang terjadi di bank syariah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Penerapan prinsip ini dengan direkomendasi dari Basel Commission on Banking Supervision, bahwa prinsip ini adalah faktor penting dalam melindungi kesehatan bank. Tujuannya adalah satu, meningkatkan peran lembaga keuangan melalui berbagai kebijakan dan menunjang praktik lembaga keuangan. Yang kedua, menghindari dari berbagai mungkin lembaga keuangan yang dijadikan ajang tindak kejahatan dan ilegal yang dilakukan oleh nasabah. Yang ketiga, melindungi nama baik atau reputasi bank syariah sebagai lembaga keuangan dan menciptakan iklim perbankan syariah yang sehat, dinamis, dan terpercaya. Yang E, prinsip kepercayaan atau fiduciary principle. Prinsip kepercayaan adalah suatu prinsip yang dilandasi terjalinnya hubungan antara bank syariah dan para nasabah. Dalam hukum prinsip diatur pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan baik sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas, serta aspek yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang F, prinsip-prinsip security principle. Prinsip kerahasiaan ini dapat diatur dalam pasal 40 sampai 47A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan pasal 41 sampai 49 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah dan pihak terafiliasi wajib untuk merahasiakan keterangan mengenai bank syariah yang penyimpan atau simpanannya serta nasabah, investor, dan investasi. Meskipun kerahasiaan ini dapat disimpan dengan jamin oleh bank syariah undang-undangnya, maka tidak berarti bahwa bank syariah
dapat dijadikan sebagai alat untuk melindungi melindungi dari tindak kejahatannya. Nah, di sini kewajiban bank syariah dapat di sini kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan bank dikecualikan dalam hal yaitu kepentingan penyidikan tindak perpajakan atas permintaan tertulis Kemenku. Yang kedua, kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas permintaan polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lainnya setelah melalui permintaan tertulis kepada kepolisian negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan. Yang ketiga, perkara perdata antara bank syariah dan nasabahnya, tukar menukar informasi antara bank atas permintaan persetujuan dan kuasa dari bank untuk penyimpanan atau bagi penyimpan dan nasabah investor. Yang terakhir, guna keperluan bagi ahli waris yang sah dalam hal nasabah, penyimpan, atau investor bagi meninggal dunia, yang telah meninggal dunia. Sekian, terima kasih atas penjelasan mengenai 2 poin tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.